Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun, ya. Ya, ini adalah satu pasal, ya. Wa tartibu, kemudian yang ke-6 itu adalah tertib, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kefarduannya wudu. Ada 6. Yang pertama niat, halaman 4, ya. Ya, niat ketika membasuh wajah. Kemudian wa ghusl wajhi, membasuh wajah. Wa ghusl yadaini, kemudian membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kepada dua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, kemudian mengusap sebagian kepala. Wa ghusl rijlaini, kemudian membasuh dua kaki, ilal ka'baini, sampai kepada mata kaki. War tartibu, yang terakhir adalah tertib alama, atas perkara zakarnahu, yang kami sebutkan. Wa sunanuhu, dan sunahnya wudu asyratu asya'a, ada 10 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah. Wa ghuslul kaffaini, yang kedua adalah membasuh dua telapak tangan, qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan, al-ina'a, kepada wadah air. Wal madmadatu, yang berikutnya adalah kumur-kumur. Wal istinsyaku, kemudian adalah istinsyak. Istinsyak ini istilahnya menyedot air kepada hidung. Wa mashu jami'ir ra'si, dan sunnah berikutnya adalah mengusap semua kepala. Wa mashul udhunaini, dan mengusap, ya, dua telinga, zahirihima, baik zahirnya telinga, wa batinihima, dan juga batinnya telinga. Bima'in, dengan menggunakan air jadidin, yang baru, ya, bukan pakai air yang bekas kepala. Wa tahlilul lihiyati al-kathati, dan yang berikutnya adalah menyela-nyela jenggot, al-kathati, yang tebal. Wa tahlilu asabi'il yadaini, ya, yang berikutnya sunnahnya adalah menyela-nyela jari-jari tangan. Wa rijlaini, dan juga menyela-nyela jari kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, sunnah berikutnya adalah mendahulukan yang kanan, 'alal yusra, atas yang anggota yang kiri. Wa taharatu, dan bersuci itu salasan, dengan cara 3 kali 3 kali, ya. Salasan 3 kali 3 kali. Wal muwalatu, yang terakhir adalah muwalah, terus-terusan tanpa ada jeda, ya. Tanpa ada jedanya. Penjelasan sedikit di sini. Ya, kemarin sampai bab tertib, ya. Yaitu wajib atau kefarduan wudu yang ke-6 adalah at-tartib. Apa sih tartib fil wudu, di dalam wudu? Ala ma, atas perkara, alal wajhi, atas bentuk, alladhi, yang zakarnahu, kami telah sebutkan, fi adil furudi, ya, di dalam penghitungan, di dalam hitungan-hitungan yang wajib, ya. Maksudnya tertib itu, dia itu tidak boleh mendahulukan perkara yang harus diakhirkan. Tertib satu-satu. Maksudnya dari mulai wajah, ya, bersama dengan niat, kemudian baru tangan, baru kepala, ya, kemudian kaki. Kalau dibalik, maka ini termasuk wudunya tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi, ibda'u bima bada Allah, ya. Mulailah dengan apa-apa yang Allah mulai. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, jika kamu hendak bangun, ya, untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, ya, maka basuhlah daripada wajah-wajah kalian, ya. Faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq, yang berikutnya adalah basuhlah kedua tangan sampai siku.
Wamsahu biruusikum, yang berikutnya adalah mengusap kepala-kepala kalian, sebagian kepala kalian, ya. Wa arjulakum, dan juga membasuh kedua kaki kalian, ya, membasuh kaki-kaki kalian, ya, ilal ka'baini, sampai dua mata kaki, ya. Itu ayat Al-Qur'an. Maka dimulai dari wajah, maka ini namanya tertib. Tertib itu mendahulukan yang sebagaimana yang didahulukan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Falau nasiya, maka seseorang apabila dia lupa atartiba, melaksanakan tertib, ya, lam yakfi, maka tidak mencukupi, ya. Walau ghasala, ya, tidak mencukupi masih tidak sah, ya. Kalau dia kaki duluan wudunya, terus kemudian kaki, baru kepala, tangan, terakhir muka, itu kan enggak tertib, itu dibalik, ya. Maka wudunya tidak sah, ya. Harus dari awal, dari wajah, tangan, ya, kepala dan kaki. Walau ghasala arba'ata a'dha'ihi, ya, seandainya seseorang ini membasuh, ya, empat anggota wudunya tersebut daf'atan wahidatan, sekaligus, biiznihi, dengan izin daripada pelaku wudu, irtafa'a, maka terangkatlah hadatsu wajhihi, hadas wajahnya orang tersebut, faqat saja. Jadi begini, ini maksudnya biizni, maksudnya niat orang yang mutawaddi, orang yang berwudu, niat. Jadi misalnya kita lagi diam aja, kemudian kita disiram pakai air, tapi sekali siram itu langsung kena semuanya, ya, mukanya kena, kepala, tangannya kena, tangannya kena, kepalanya kena, ya, saking banyaknya itu air, kayak air terjun begitu, ya. Kemudian begitu dia jatuh air tersebut, dia niat, ya, biizni maksudnya dengan niat dia niat, ya. Kalau nggak niat nggak terjadi. Begitu airnya jatuh di badannya dia niat wudu, maka yang terangkat hanya hadas wajahnya, walaupun semua kena. Maka disiram lagi yang kedua, ya, siram lagi yang kedua, yang terangkat hadas tangannya. Siram lagi yang ketiga, yang terangkat hadas kepalanya. Siram lagi yang keempat, yang terangkat hadas kakinya, ya. Jadi harus 4 kali siraman itu baru dianggap berwudu. Tapi harus niat yang pertama tuh, siraman yang pertama harus niat, ya. Ini wudu yang dimandiin, yang diguyur, ya. Ada wudu yang enggak diguyur, ada di sini disebutkan, ya. Walau in ghamasa, seandainya seseorang ini nyelam, ya, walau in ghamasa, seandainya nyelam siapa, al muhdisu, orang yang hadas, hadasan asghara, yaitu hadasnya hadas kecil. Seandainya menyelam siapa itu orang muhdis, orang yang hadas, hadasan asghara, yaitu hadasnya kecil. Nawa al wudu'a, kemudian waktu dia nyelam dia niat wudu, ajza'ahu, maka wudu tersebut sudah mencukupi dia, sah. Wa illam yamkus, walaupun dia tidak berdiam, ya, di kolam renang, li husuli tartibi, untuk mendapatkan ketertiban, ya. Tertib itu kan berarti kan ada jeda waktu, ya. Misalnya wajah sekian detik, tangan sekian detik, kepala sekian detik, kaki sekian detik. Kalau dihitung kan ada waktunya tuh, jeda-jeda. Ini enggak langsung, tidak ada. Kalau dihitung langsung set, langsung naik lagi, ya. Fi lahzatin latifatin lakin la budda min antakuna an-niyatu muqaranatan li isabatil ma' li wajhihi, ya. Tetapi, ya, ketika dia wudunya nyelam begitu, wajib dia niatnya ketika wajahnya yang kena. Jadi waktu dia nyelam sampai di mukanya dia, disitulah niat wudu, maka wudunya sah walaupun langsung naik ke atas. Tidak perlu waktu yang lama, walaupun cuma sedetik, ya. Kalau dihitung-hitung tidak mungkin dia tertib, iya. Tapi kalau wudu nyelam boleh. Yang nggak boleh tadi wudu yang diguyur, ya, wudu yang dimandiin. Kalau wudu yang dimandiin, maka yang dapat itu, ya, yang pertama itu hanya menghilangkan hadas wajah, ya. Diguyur lagi hadas tangan, diguyur lagi hadas kepala, diguyur lagi hadas kaki, baru selesai 4 kali guyuran. Tapi beda dengan inggimas. Inggimas itu wudu niatnya ketika dia nyelam, ya.
Jadi ketika wajahnya atau mukanya udah sampai ke air, disitulah dia niat wudu. Ya, maka begitu dia tenggelam, maka dia sudah mendapatkan wudu secara sempurna. Ya, gitu. Kemudian wasunanuhu, dan berikutnya adalah kesunahan wudu. Ya, ini paham ya? Sunnah wudu, ya, ai al wudu'i, maksudnya sunnah wudu. Asyratu asya'a, ada 10, ya. Wa fi ba'di nusakhil matani, dan di sebagian naskah matan kitab asyru khisalin, yaitu ada 10 bagian, ya. Sunnah wudu ada 10. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Sebelum wudu itu sunnah baca bismillah. Awalahu, yaitu dilakukan pada awalnya memulai aktivitas wudu. Ya, wa aqalluha, dan paling sedikitnya bismillah, ya, lafaz bismillah. Wa akmaluha, dan paling sempurnanya lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Jadi apa sih yang dimulai ketika aktivitas wudu? Ya, waktu mencuci tangan. Jadi bismillah itu tempatnya waktu mencuci tangan, bukan waktu membasuh wajah. Karena aktivitas wudu ini dimulai pada waktu membasuh tangan, tapi membasuh tangan itu sunnah wudu, ya, sunnah wudu, bukan wajib wudu. Wajib wudunya nanti di muka, tapi disitulah dia mulai membaca bismillah. Boleh dia membaca bismillah saja, ya, tapi yang paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim, ya. Fa in taraka, maka apabila meninggalkan seseorang at-tasmiyata, baca bismillah, awalahu, pada permulaan wudu, maka dia boleh mengerjakan biha, dengan bismillah, fi asnaihi, dalam pertengahan wudu. Fa in faragha, maka apabila dia telah rampung minal wudu, daripada wudu, lam ya'ti, maka dia tidak bisa mendatangkan biha dengan bismillah. Jadi orang itu begitu udah cuci tangan, ya, kumur-kumur, terus kemudian nyedot air di hidung, muka, lupa baca bismillah, maka dia boleh baca bismillah di situ. Ya, bacanya gimana? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, itu dilakukan apa saja sebetulnya. Contohnya lagi makan lupa baca bismillah, ya itu juga bisa. Tengah-tengah makan, udah habis setengah piring, dia baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, atau juga bisa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, itu boleh dua bacaan. Ya, dalam hadis itu bisa fi awwalihi wa akhirihi atau bismillah awwalahu wa akhirahu, begitu. Tuh, dia kerjakan di tengah-tengahnya. Ya kan, kata dikatakan dalam satu hadis, ketika kita makan tanpa baca bismillah, maka setan ikut makan. Ya. Maka ketika kita membaca bismillah fi awwalihi wa akhirihi, maka setannya muntah langsung. Ya, setannya muntah. Jadi kita kerjain setannya. Ya, kesian dia. Biar kesian, ya, biar dia. Jadi begitu, kita wudu dimulai bismillah ketika membasuh tangan, ya. Di situ kita baca bismillah, dan disitulah ulama mengatakan kita niat sunnah wudu. Ya, sunnah wudu harus ada niat. Karena nanti ada wajib wudu waktu membasuh muka, kita niat wudu. Tapi ketika di tangan, biar dapat pahala juga, biar jangan seperti orang lagi cuci tangan biasa, ya, dia niat apa? Sunnah wudu. Ya. Wa ghusl kaffaini, ya. Kemudian dia membasuh dua tangan. Jadi bismillah dan membasuh dua tangan ini berbarengan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ilal qau'aini, ya, sampai mana dia batasan membasuh tangan itu? Sampai kepada pergelangan tangan, ya, pergelangan tangan sini, ya. Sampai sini basuh tangan sampai pergelangan tangan. Qablal madmadati, yaitu dilakukan mencuci tangan itu sebelum kumur-kumur, ya. Wa yaghsiluhuma, dan membasuh kedua tangan salasan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. 1 2 3, ya. In taraddada, ya, apabila dia memungkinkan, ya, fituhrihima, ya, di dalam kesucian kedua tangan, qabla idkhalihima, sebelum dia memasukkan tangan, al inaa, kepada wadah air, al mustamila, yang mencangkup, yang memungkinkan, ya, al mustamila, yang memungkinkan,
alamain atas air dunal qullataini, ya, sebelum tidak mencapai 2 kulah. Fa illam yaksil huma, apabila dia tidak membasuh kedua tangan, kuriha, maka dimakruhkan lahu baginya. Apa yang dimakruhkan? Ghamsuhuma, memasukkan tangan ke tempat air, ya, gitu, memasukkan kedua tangan fil ina, di dalam tempat air. Wa in tayaqqana, seandainya seseorang ini yakin, ya, yakin apa? Tuhrohuma, ya, kepada kesucian kedua tangan, lam yukrah, maka tidak dimakruhkan lahu baginya ghamsuhuma, memasukkan tangan ke dalam wadah. Begini maksudnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ya, tangan itu jangan dimasukin ke ember, karena ada memungkinkan tangannya jangan-jangan tadi habis megang najis, ada kemungkinan walaupun belum tentu. Maka kalau dia langsung masukin tangan ke ember, bismillah, masukin tangan langsung ke ember, ya, cuci tangannya langsung di dalam ember, itu dikhawatirkan ada najis-najisnya, maka dimakruhkan. Tapi kalau dia yakin bahwa tangannya tidak ada tidak ada najisnya, yakin sekali, maka dia nggak ada masalah cuci tangannya langsung di dalam ember tersebut. Paham ya? Jadi ini kenapa terjadi begini? Karena biasanya Rasulullah pada zaman dulu, sahabat-sahabat itu ada yang memang mereka itu bersucinya tidak dengan air. Mereka masih banyak dengan batu, bersuci dengan batu, kencing, ya, buang air besar dengan batu, dan itu boleh. Itu boleh. Dan itu pilihan. Tidak wajib harus pakai air, tapi boleh memilih, ya, walaupun yang paling utama tetap pakai air. Jadi boleh bersuci dengan batu atau perkara yang nyerap, ya, kayak di luar negeri lah, pakai tisu. Nah, kebanyakan orang-orang sahabat dulu begitu. Ini pakai batu, sehingga kalau lagi tidur kan nggak tahu tangannya ngayap kemana-mana. Siapa tahu tangannya basah keringetan, namanya tidur kan gerah, garuk-garuk, ya. Terus bangun subuh main celup aja tangannya kan, ya. Takutnya di situ ada unsur-unsur najis, mengandung mustamil, ada kemungkinan itu mengandung najis, maka makruh walaupun tidak yakin. Tapi kalau yakin itu suci, ya, yakin suci, itu nggak apa-apa, kita langsung masukin. Kalau yakin najis, ya malah nggak boleh. Kalau yakin, oh ada najisnya, masukin, malah jadi najis semua. Ini kan ada kemungkinan itu najis apa enggak, ya? Ya, karena saya tadi semalam tidurnya, waktu lagi tidur kencing dulu, kencingnya pakai batu. Ya, waktu lagi tidur kadang-kadang garuk-garuk kemana tahu, ya kan? Ya, ini najis apa enggak nih, ya? Belum tentu, makruh, langsung dicelup. Tapi kalau misalnya dia yakin bahwa tidak najis, maka boleh-boleh saja dicelup, begitu. Ya, wa in tayaqqana tuhrahuma, maksudnya begitu. Paham ya? Jadi cuci tangan. Dan cuci tangan itu, ya, begini caranya, ya. Begini dia. Jadi ambil air, kemudian basuh begini. Kan begini, ada ini makruh begini. Ya. Ya, menyela-nyela begini makruh. Jadi nyela-nyela begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai keran enak tuh. Ya. Jangan begini-gini. Paham ya? Itu cara sambil baca bismillah sambil niat sunnah wudu, ya. Kemudian setelah itu apa? Wal madmadatu, kumur-kumur. Ya, setelah basuh tangan, sunnah yang berikutnya adalah kumur-kumur. Ya. Ya, kumur-kumur. Dan ini walaupun puasa tetap sunnah. Cuman ada namanya mubalaghah, ya. Mubalaghah ini kumur-kumur yang keras, ini enggak boleh. Kumur-kumur yang masukin bulan puasa, ya. Kalau untuk di luar puasa, kumur-kumur sekeras-kerasnya nggak ada masalah. Ya, kalau kumur-kumur bulan puasa nggak boleh. Apalagi kumur-kumur sampai dimainin, masukin ini, gitu kan ada tuh, ya. masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam nggak sengaja. Batal nggak? Batal puasanya. Ya, karena sengaja. Karena di dalam puasa itu tidak disunahkan kumur yang keras. Ketika kumur yang keras makruh, maka makruh efeknya apa? Batal. Paham ya? Ada satu kaidah, ar-ridho bisyai', ya, ar-ridho bisyai'in ridho bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap satu perkara, maka keridhaan itu akan berlanjut kepada apa yang terjadi dengan perkara itu. Ya, ridho dengan satu hal
ya itu menunjukkan kepada keridoan yang akan terjadi setelah itu. Nih, contoh ada orang minjem sepeda ya, minjem motornya Pak Taslim ya. Oh boleh, silakan pakai. Lagi naik motor saya nggak sengaja ada paku ketusuk, jadi motornya bocor. Tadi kan waktu minjem kan nggak gosok ya, nggak ngambil sendiri, emang dikasih pinjam kan. Berarti ketika terjadi bocor tanpa kesengajaan syaratnya, tanpa sengaja, maka saya tidak wajib nambel. Kenapa? Ya kan tadi udah diredoin, kecuali saya main ambil-ambil aja. Ya itu kaidahnya. Kita minjem ulekan, lagi ulek-ulek, emang ulekan buat gulek, pecah, kita balikin aja pecah. Lah nanti dong kata dia, kan tadi udah dikasih pinjem itu kan ridho. Berarti kalau pecah ya wajar, namanya dibuat ngulek, kecuali saya getok. Ya, kalau saya getok berarti saya wajib ganti. Ini kaidahnya begitu. Ridho bisyai. Lah ketika kumur yang keras itu tidak diridhoi karena makruh. Maka ketika airnya enggak sengaja ketelan, kemakruhan itu karena sudah tidak diridhoi. Kalau dengan tidak sengaja ketelan, maka ketelannya ini membatalkan. Ya, karena dari awalnya sudah tidak diridhoi. Maka ketika efek dari ketidakridhoan itu apa? Ya, membatalkan puasa. Kecuali kumurnya pelan. Kumurnya pelan emang disunahkan. Enggak sengaja ada yang ngeplak kepalanya, bang, akhirnya ketelan. Berarti dia tidak sengaja kan ketelannya, maka ini tidak batal puasanya. Itu kaidahnya ya. Jadi ridho bisyai. Nanti kalau kita minjem sepeda, minjem motor, pakai ngapa-ngapa pulangin aja, nggak usah ditambelin. Besoknya ditandain. Awas nih katanya. Itu ya. Jadi ketika kita kumur-kumur keras itu hukumnya makruh pada bulan puasa, sehingga apabila terjadi benar nggak sengaja ketelan itu, maka ketelannya itu membatalkan. Atau kita berenang, ketahuan berenang nggak boleh bulan puasa ya, dia berenang akhirnya masuk dah tuh ke hidung, ke mulut, kemana masuk semua ada ya itu batal ya, puasanya batal gitu. Ba'da ghuslil kaffaini ya, kumur-kumur itu dilakukan setelah membasuh kedua tangan. Wa yahsulu, dan menjadi hasil ya, mendapatkan aslu sunnati, kesunahan ya, dasarnya kesunahan, jadi dapat sunahnya fiha, di dalam kumur-kumur, bi idkhalil ma'i, dengan cara memasukkan air, fil fammi, di dalam mulut, sawaun adarahu, baik dia menggoncang-goncangan itu air, fihi, di dalam mulutnya, wa majjahu, kemudian dia melepeh, amla, atau dia tidak menggoncang-goncangkannya, gitu, paham ya? Fa'in arada, tapi apabila dia mau mendapatkan al-akmala, kesempurnaannya, majjahu, setelah dia kumur-kumur dia lepeh, sunahnya begitu. Jadi kalau kita masukin doang, kita diamin aja nggak dikumur-kumurin, itu udah dapat sunnah. Tapi kalau mau yang sempurna, kumurin, habis itu dilepeh, bukan ditelan ya. Bukan ditelan ya. Ya kalau tapi ditelan boleh nggak? Ya boleh-boleh aja ya, kalau bukan bulan puasa ya. Kalau bukan bulan puasa. Kemudian sunnah yang berikutnya wal istinsyaku, yaitu menghirup air ke hidung. Ba'dal madmadati, setelah kumur-kumur. Jadi kumur-kumur terus kemudian baru menghirup hidung 3 kali ya. Ya, mulut 3 kali, ambil lagi air 3 kali, kemudian hidung juga 3 kali. Wa yahsulu, dan hasil aslu sunnati, dasar kesunahan istinsyak, fihi, di dalamnya, bi idkhalil ma'i, dengan memasukkan air, fil anfi, ke hidung, sawaun, baik jazabahu binafsihi, dia nyedot ya hu, air tersebut, binafsihi, dengan diri sendiri, ila khayashimihi, sampai khayshum, sampai ke rongga hidung yang atas, wa natharahu, kemudian dia ya apa istilahnya, dia gitu, apa tuh namanya, dia gituin lah apa nathar, dia bersihkan gitu ya, itu ya. Kemudian amla, atau dia tidak bersihkan, disedot sampai habis, sampai ditelan masuk ke perutnya ya, gitu amla. Fa in arada al akmala, tapi kalau dia mau sempurna, natharahu, dia bersihkan, paham ya? Jadi hidung ini di luar puasa ya, di luar puasa. Jadi kalau di luar puasa, kalau kita mau sedot sampai hulsum itu di sini nih, hidung yang dalam tuh sampai berasa panas.
Berasa pedas itu kesunahan sampai situ. Nah itu katanya bisa menghilangkan polip ya kalau nggak salah ya. Itu. Jadi ada kesehatan juga itu ya. Kalau bisa habis itu dibuang lagi ya. Kalau ditelan sampai habis nggak dibuang lagi juga nggak apa-apa. Tapi itu kalau bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa nggak boleh. Kalau bulan puasa cuman sampai depan doang. Yang disedot batal ya. Disedot batal ya. Itu jadi antara berkumur dengan apa istilahnya menyedot air ke hidung itu dipisah. Tetapi ya wal jam'u bainal madmadah wal istinsyaqi bi thalathati ghurafin ya yatamadmadu min kullin minha thumma yastanshiku afdalu minal fasli bainahuma. Tetapi ya ada kesunahan menggabungkan antara kumur dan nyedot ke hidung dengan 3 kali cidukan. Jadi ya sunahnya begitu kita ambil air nih banyak, kita ambil di mulut sedikit, hidung sedikit, kalau bisa mampu begitu sampai 3 kali, itu lebih utama daripada memisah-misah. Kalau kita udah biasa ambil dikit ya kumurin dikit, hidung dikit sampai sini, kemudian buang lagi, begitu seterusnya. Kalau di luar bulan puasa hidung disedot, dikeluarin lagi bareng-bareng. Itu ya minal fasli bainahuma afdalu minal fasli bainahuma. Itu lebih utama daripada memisah antara mulut dan hidung. Paham ya? Itu sunnah ya. Jadi tetap nggak boleh, tapi nggak boleh kalau untuk bulan puasa ya, hati-hati. Bulan puasa itu kalau dia kumur-kumur ya yang keras atau menyedot sampai ke khaysum itu sampai atas hidungnya ya, sampai berasa panas gitu, itu hukumnya membatalkan puasa ya, gitu. Ini hati-hati ya. Kadang ada orang juga, saya pernah dapat muzakarah. Jadi kalau buang air besar itu kadang cebok itu jarinya dimasukin segini ya. Iya, serba jari. Itu kalau bulan puasa batal itu. Ya, itu kalau bulan puasa batal ya. Enggak ada ya. Pokoknya kan yang namanya najis itu dibersihkan yang kelihatan. Yang kelihatan itu ketika kita nongkrong kan dubur agak terbuka. Sampai situlah yang wajib dibersihkan. Enggak boleh ditusuk. Ya, ditusuk itu malah jadi berlebihan. Israf namanya ya. Itu kalau bulan puasa malah membatalkan itu seperti itu, nggak boleh ya. Yang nggak tahu juga dari mana itu ya. Saya juga nggak tahu, pokoknya ada yang mengatakan begitu, itu membatalkan daripada puasa ya. Biasa-biasa aja ya, biasa-biasa aja. Paham ya? Jadi sunnah yang berikutnya tadi kumur dan menghidup air ke hidung, kalau bisa dilakukan sekaligus itu lebih utama. Tapi kalau nggak bisa maka dipisah satu-satu. Yang penting jangan sampai berlebihan berkumurnya. Kalau berlebihan berkumurnya dalam bulan puasa itu membatalkan. Kalau di luar bulan puasa sunnah untuk mengeraskan kumur-kumurnya. Kemudian sunnah yang berikutnya mashu jami'i ra'si, mengusap seluruh kepala, mengusap seluruh kepala. Kemarin kan wajibnya sebagian kepala. Kalau ini kesunahannya itu mengusap seluruh kepala. Yang kemarin saya kasih tahu ya, ke belakang balikin lagi. Kalau dia pakai peci diangkat ya, dimasukin jambulnya. Kenapa? Paling penting itu ubun-ubunnya kena ya, ubun-ubunnya dikenakan ya. Rasulullah kalau mengangkat peci atau sorbannya maka ubun-ubunnya tetap kena, begitu ya. Itu boleh. Kalau mau copot semua. Kenapa ubun-ubun? Ya dikatakan ubun-ubun ini tempat daripada keputusan. Ya, keputusan mau berbuat maksiat atau berbuat kebaikan itu tempatnya di ubun-ubun. Makanya di dalam surat Al-Alaq ya, nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad uzzabaniyah ya. Iya, nasiyatin kadzibatin khati'ah ya, nasiyah ubun-ubun, kadzibatin yang berdusta ya, khati'ah berbuat salah, berbuat dosa ya. Jadi ubun-ubun itu yang adalah tempat keputusan ya, berbuat maksiat. Maka itu dikasih air biar adem. Wa fi ba'di nusakhil matani, dan di dalam sebagian naskah matan isti'abu ra'si, yaitu meratakan kepalanya bil mashi, dengan mengusap kepala.
Amma mashu ba'dir ra'si, adapun mengusap sebagian kepala itu fawajibun adalah wajib, kama sabaqa seperti yang telah terdahulu penjelasannya. Walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi, ini penjelasannya. Walam lam yurid, seandainya seseorang ini tidak mau mencopot ma ala ra'sihi, apa-apa yang ada di kepalanya berupa tadi min imamatin, baik daripada imamah, wa nahwiha, dan juga selain imamah itu kolang suah atau apa namanya kopiah. Ya. Imamah itu artinya sorban. Kalau di sini namanya rida, selendang. Ya, ya kalau ke sini namanya gutroh. Jadi Rasulullah pakainya imamah. Ya, Rasulullah suka pakai imamah. Sunnah itu, imamah itu sunnah. Ya, dililit itu. Ya, kalau ditaruh sini namanya ya rida. Ya, rida itu selendang. Kalau dipakai begitu kayak kerudung namanya gutroh. Ya, itu sunnah. Ya, sunnah pakai imamah dalam salat. Akhir Rasulullah mengangkat imamahnya, ya, ubunnya kena, kemudian apa? Ya, kemudian kammala bil masih alaiha, kemudian dia menyempurnakan mengusap kepala atas imamah tersebut sampai ke belakang, balikin lagi imamahnya atau sorbannya atau kopiahnya tidak dilepas, ya itu boleh, ya paham ya, itu kesunahannya diusap keseluruhannya kepala. Wa mashu jami'il udhunaini, yang berikutnya adalah mengusap, ya mengusap bukan membasuh, mengusap seluruh telinga, zahirihima baik zahirnya telinga, wa batinihima dan batinnya telinga, bimain dengan air jadidin yang baru, jadi bukan air bekas kepala, air yang baru. Apa sih zahir batin? Ini namanya batin, ini namanya batin. Ini namanya batinnya telinga, dalamnya telinga. Ini zahirnya telinga. Ini diusap semua nih, dibasahin semua, ya, dibasahin. Bagaimana caranya? Ya. Bima'in, jadi ghairi balali ra'si, tidak menggunakan basah-basahan yang ada di rambut. Wa sunnatu, dan disunahkan fi kaifiyati mashihima, di dalam tata cara mengusap telinga, ayyudkhila, seseorang itu agar memasukkan, ya, musabbihataihi, kedua telunjuknya, fi samakhaihi, di lubang telinga, wayudiraha, dan kemudian dia menjalankan huma, kedua telunjuknya, alal ma'atifi, atas lipatan telinga, wayamurra, dan juga dia menjalankan, ya, wayumirra, dan dia menjalankan ibahamaihi, kedua jempolnya, ala zuhurihima, atas zahirnya telinga. Summa, kemudian yulsiqa, dia menempelkan kaffaihi, kedua telapak tangannya, wahuma, ya, sedangkan hal keadaan telapak tangan tersebut mablulatani, masih basah, bil udhunaini, di telinga, istizharan, untuk menjelaskan, untuk menampakkan bahwa telah rampung daripada mengusap telinga. Begini caranya, maksudnya nih cara ini, ya, biar tahu, ya. Pertama, telunjuknya ditaruh di lubang kuping, ya, taruh di lubang kuping, ya. Kemudian jempolnya di belakang kuping nih. Kemudian jalankan begini jempolnya ke sini, ya. Jempol dari bawah jalankan ke sini. Kemudian tangan telunjuk jalankan ke lipatan, ya. Itu. Kemudian terakhir menempelkan tapak tangan ke telinga, biar kelihatan bahwa emang betul-betul udah dibasahin. Paham ya? Itu sunahnya caranya. Tapi begini-begini juga boleh aja. Ini kita mau yang paling utama, ya. Telunjuknya dimasukin ke telinga, kemudian jempol ini dari belakang, ya, jempol dari belakang ke atas, udah nih, ya. Sekarang tinggal telunjuk, ya, pokoknya kelipat-lipatan nih sampai semua kalau bisa. Kemudian udah terakhir ya, tangannya, ya, yadaihi, ya, kafaihi, telapak tangannya, ya, itu yulsiqo, ditempelkan ke telinga. Paham? Begitu caranya, ya.
Ya kadang-kadang orang nggak sampai ke sedetail itu, nggak sampai sedetail itu. Ini kita mau cara yang sempurna biar dapat kesunahannya benar. Ini begini, ini jempolnya ke atas, udah selesai nih. Kemudian telunjuknya begini, selesai itu. Ya, paham ya? Puasa nggak batal? Nggak batal. Ya kan kalau yang batal yang dimasukin. Ini korek ke dalam baru batal. Ya. Ya, seperti itu juga. Apa nih? Seperti rokok apa batal puasa? Enggak batal. Yang batal itu ngerokok. Rokok tidak batal, makan juga tidak, makanan tidak batal. Yang batal tuh memakan. Oh iya, enggak sunnah juga, tapi tidak sempurna. Boleh aja. Dan sunnahnya langsung dua ya. Sunnah itu dua-duanya. Bukan satu, kanan dulu, kiri dulu, bareng begitu. Ya. Tapi bukan membasuh ya telinga itu, mengusap. Berarti tangan basah cukup. Nggak harus airnya banyak. Kemudian tarik kalau mau nyari yang sempurna tadi begitu caranya. Terakhir ditempelin begini. Ya, itu tata cara yang sempurna. Istizharon, biar nampak kelihatan banget udah kena basah semua. Ya. Paham ya? Ini kesunahan sampai telinga. Wa tahlilul lihyati al-kathati, ya, dan menyela-nyela jenggot yang tebal. Bi musallasatin, yaitu lapat kasah itu dengan sa ya, dengan sa yang dititik ya, kasah ya. Minar rajuli, daripada laki-laki. Wa amma lihyatur rajuli al khafifati, adapun jenggot laki-laki yang tipis. Wa lihyatul mar'ati, atau jenggotnya perempuan. Wal khunsa, juga jenggotnya banci. Fawajibu, maka wajib takhliluhuma, menyela-nyela jenggot tersebut, ya. Paham ya? Jadi banci ini dalam Islam itu maksudnya orang punya kelamin ganda gitu. Tuh banci. Jadi bukan yang kata ini gaya-gaya, ini bukan. Itu hadis ya, banci kaleng itu hadisnya la'anallah al-mutarajjilati minan nisa wal mutakhannisati minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang gayanya kemayu kayak perempuan, dan sebaliknya perempuan yang gayanya maskulin ya kayak laki-laki. Makanya perempuan nggak boleh motong rambut sama pendek, apalagi botak, nggak boleh, makruh. Ya, bisa jadi haram. Kenapa? Apalagi kalau dia tujuannya untuk meniru ya perempuan, meniru laki-laki. Ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, dosanya dosa kecil, dosa besar. Ya, kayak pakai anting, dosa besar tuh. Ya, atau perempuan yang menggaya-gayakan seperti laki-laki. Ini Allah melaknat, dosa besar ya. Itu bukan banci, tapi banci di sini adalah kelaminnya ganda. Ada nggak? Ada. Kemarin ada tuh main poli. Tahu ya? Ya. Sekarang ganti kelamin dia. Karena ternyata yang berfungsi yang laki. Ya. Tapi kemarin pada protes harusnya ya. Enak aja dia, pantesan menang. Ternyata laki. Ternyata badannya gede begitu. Nah, ngikutnya tim cewek ya. Akhirnya sekarang jadi tentara laki-laki. Nah, itu namanya banci. Ya. Jadi untuk laki-laki jenggotnya tebal. Laki-laki jenggotnya tebal. Kemarin bagaimana caranya kita tahu dia tebal atau tipis? Ketika kita ajak ngomong, nggak kelihatan tuh sela-sela daripada jenggot, nggak kelihatan kulitnya, maka itu tebal. Ya, kalau tebal begitu maka dia sunnah. Jadi wajahnya dibasuh, jenggotnya basah, tapi hanya wajib yang luarnya saja. Luarnya saja harus basah. Sedangkan dalamnya sunnah di sela-sela. Sunnah di sela-sela. Tapi kalau jenggot tebalnya laki-laki, perempuan atau banci, nah ini hukumnya beda karena jarang. Termasuk hukum yang langka. Hukum yang langka tidak boleh disamakan sama hukum yang umum ya. Umumnya laki-laki yang tebal. Ini kira-kira ada perempuan ya jenggotnya tebal banget. Misalnya ada perempuan jenggotnya tebal banget, ini kan langka. Atau banci ini kan agak kayak perempuan ya, kelaminnya dua ya. Jenggotnya tebal banget. Maka orang yang seperti ini walaupun dia tebal tetap harus wajib sampai ke dalam-dalam basahnya. Ya, seukuran wajah. Jenggot yang seukuran wajah yang segini, ya, harus basah. Itu wajib, tidak sunnah.
Ya, kenapa? Karena tidak umum. Ya, banci perempuan ini tidak umum. Ya, hukum tidak umum tidak bisa disamakan dengan hukum umum. Ya, kalau laki-laki tebal tadi begitu, sunnah di sela-sela. Ya, tapi kalau jenggotnya tipis tidak sunnah di sela-sela, wajib sampai basah. Seukuran mana? Seukuran wajah tadi. Seukuran wajah. Yang lebihnya sini enggak. Yang seukuran sini harus basah semua. Ya, lebihin biar sempurna. Kemudian wa kaifiyatuhu, dan bagaimana cara menyela-nyela jenggot tersebut, ayudkhila, agar seorang ini memasukkan ya asabi'ahu, jari-jarinya min asfalil lihyati, daripada bawah jenggot. Caranya dari bawah. Ya, bukan begini. Jadi dari sini. Ya, paham ya? Jadi dari sini ambil, itu namanya menyela-nyela, itu cara untuk menyela. Walaupun boleh aja bagaimana aja caranya boleh saja, tetapi ini kita cari yang paling utama. Kemudian wa takhlilu asabi'al yadaini, dan menyela-nyela kedua tangan, wa rijlaini, dan kedua kaki. Ya. Ya, menyela-nyela kedua tangan dan kedua kaki tadi. Ketika wudu kan pertama kan menyela-nyela tuh. Waktu nyuci tangan. Nah, dan ini ketika dia lagi wudu untuk bagian tangan, tetap disunahkan nyela-nyela lagi. Caranya begitu tadi. Ya, caranya begitu. Ya. Kemudian untuk menyela-nyela kaki boleh dari atas langsung di sela-sela, tapi ada yang paling utama. Apa paling utamanya? Di sini sebutkan. Ya, caranya begini. Ini ceritanya kaki nih. Ini ceritanya kaki. Ini ceritanya kaki. Ini tangan kiri. Ya, maka ambil dari bawah kelingking. Kelingkingnya dimasukin ini kalau bisa. Ya, kalau begini-begini aja nggak apa-apa juga. Ini yang paling utama. Ambil kelingking kaki tangan kanan, tangan kiri. Ambil kelingking tangan kiri kepada kaki kanan. Ambil dari bawah sini. 1, 2, 3, 4. Ya, baru dicuci kakinya. Begitu lagi ulangi. 1, 2, 3, 4, baru kaki atasnya dibasuh. 1, 2, 3, 4 baru. Kemudian yang ini, ya, yang ini sama juga, ya, yaitu tangan kanan ke kelingking. 2, 3, 4 baru basuh. Paham ya? Begitu caranya. Nah, itu kalau pengen sempurna dalam menyela-nyela kaki. Kalau tangan cukup begini. Ya. Tangan. Itu begini lagi. Kayak gini. Sampai 3 kali baru tangan kanan. Gitu. Paham ya? Apa pakai kelingking? Itu sunnahnya begitu. Ya, wallahu alam ya. Dari keterangannya, ya, dalilnya seperti itu. Oh gitu. Ya, wallahu alam itu lebih mudah mungkin ya. Kalau dari bawah paling enak kan kelingking. Ya, kalau pakai jempol agak susah ya. Iya mungkin. Kelingking kegedean maksudnya, ini kelingking kecil. Itu caranya, ya. Ya, menyela-nyela itu sunnah, tidak wajib. Yang penting wajib apa? Ya, in wasalal ma ilaiha, yaitu sampainya air kepada kaki semuanya. Min ghairi takhlilin, tanpa takhlil, tanpa menyela-nyela, ya. Itu sudah cukup. Fa illam yasil illa bihi, tapi ada juga yang orang tidak bisa nyampe air ke seluruh kaki atau tangan, kecuali harus sela-sela, tangannya agak kaku gitu. Ya, harus sela-sela. Maka sela-selanya bukan sunnah, jadi wajib, ya. Sela-sela yang wajib ini kalau dia ini kira-kira kalau tidak disela juga air itu semua kena semua. Tapi kira-kira kalau air tidak kena semua harus disela-sela karena tangannya agak begini rapat gitu, ya. Itu maka wajib disela-sela. Kecuali dempet. Kalau dempet tidak wajib sela-sela. Kenapa? Karena kalau sampai disela-sela robek dia malah dosa. Kenapa? La dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kemudian takdimul yumna, yang terakhir adalah mendahulukan yang kanan, sunnahnya alal yusra, atas yang kiri. Jadi sunnah yang terakhir adalah mendahulukan kanan baru kiri, dan wat taharatu salasan, dan dilakukan dengan 3 kali, wal muwalatu, dan terus menerus tanpa ada jeda. Terus menerus tanpa ada jeda. Paham ya? Jadi ketika wudu habis muka langsung tangan. Jangan ngopi dulu. Habis tangan ngopi dulu lah. Ya, nanti terusin lagi. Itu boleh enggak? Ya, boleh. Kalau apa istilahnya? Apakah sah wudunya? Sah aja. Ya, nanti diterusin kepalanya. Tapi itu tidak sunnah. Sunnahnya langsung mualah, terus-terusan sampai selesai. Ya, begitu. Sama mandi juga, mandi wajib.
Mandi wajib boleh dicicil. Kaki dulu misalnya, ya, badan dulu atau kepala dulu, takut malu sama mertua misalnya. Kepala dulu dikasih, habis dimandiin, kemudian ambil anduk, ya, keringin, tidur lagi. Ntar subuh nggak ada orang, baru dibasahin. Kan nggak ketara, ya, nggak ketara. Boleh nggak begitu? Boleh, boleh, ya, boleh, tapi tidak sunnah. Sunnahnya itu terus sampai selesai, ya, tidak boleh ditunda-tunda sampai selesai. Dan dilakukan 3 kali, semua 3 kali, termasuk kepala. Walaupun memang ada satu dalil yang mengatakan bahwa kepala ini pernah dilakukan sekali sama Rasulullah. Tapi dengan hadis yang umum, ya, hadis yang umum bahwa kepala pun dilakukan untuk dibasuh 3 kali karena berlaku umum. Rasulullah mengatakan wudu itu dengan cara 3 kali. Maka termasuk berarti kepala masuk. Walaupun ada dalil yang mengatakan bahwa ketika kepala Rasulullah sekali. Ya, paham ya? Itu jadi dilakukan semuanya 3 kali. Termasuk nyela-nyela muka, ya, udah muka masukin jari ke jenggot itu pun 3 kali juga, sesuai dengan jumlahnya itu. Ya, wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini dulu, ada yang bertanya silakan. Iya. 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 Jadi begini, ya, wudu itu fardu, ya, tapi jangan disebutkan sunnah. Kalau dijadikan sunnah nanti jadi wudu sunnah. Wudu sunnah nggak ada wudu sunnah, ya. Wudu itu pasti fardu. Maka ketika dia niat wudu saja udah cukup, nggak perlu menyebutkan fardu. Kalau saya melakukan wudu untuk kesunahan, baca Quran misalnya, itu malah nggak sah wudunya, karena wudu itu fardu, ya. Dengan lafaz wudu aja sudah cukup, ya, tanpa perlu menyebutkan, ya. Tapi kalau dia sebutkan fardu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sunnah nggak boleh. Kalau sunnah malah nggak boleh. Jadi niat wudu, ya, niat wudu aja yang paling utama, ya, yang paling mudah adalah niat wudu, udah cukup. Ketika membasuh bagian kepala yang pertama, dan harus di sini nih, harus di sini. Karena kalau niat wudunya di tangan nggak sah. Karena tangan ini bukan wajibnya wudu, tapi sunnahnya wudu. Jadi ketika cuci tangan, dia itu niat sunnah wudu biar dapat pahala sunnah. Nah, nanti ketika dia kepala, wajah, baru disitulah tempat dia niat wudu, ya. Allah alam. Ada lagi? Ya. 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 Putihkanlah wajah saya. Iya. Iya. Boleh. Namanya doa itu kan pada setiap waktu keadaan tuh boleh-boleh saja. Bahkan di WC aja kita boleh doa, tapi doanya di hati, ya, gitu. Dan ada memang doa tambahan ulama, tapi bukan hadis, ya. Ya, ada doa-doa ketika wudu. Misalnya waktu lagi basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi kama yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh, kalau nggak salah baca doa gitu. Ya Allah, putihkanlah wajah saya pada hari ketika wajah-wajah sebagian orang menghitam dan sebagian putih, ya. Itu boleh. Ketika kaki, Allahumma tsabbit qadami ala sirat yauma tazilul aqdam. Ya Allah, tetapkanlah kaki saya di atas jembatan sirat pada hari ketika orang-orang tergelincir. Itu boleh-boleh saja. Karena yang namanya doa itu pada setiap keadaan, ya, itu boleh. Jadi enggak dibatasi, ya. Doa itu termasuk ibadah yang tidak ada batasnya. Kalau sholat ada batasnya, ada yang diharamkan, ya. Waktu sholat yang pada 5 tempat itu kemarin sudah disebutkan, itu waktu-waktu yang diharamkan sholat. Tapi zikir, doa ini termasuk ibadah yang tidak ada batasnya, tidak dibatasi, ya. Allah berfirman, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi enggak ada batasnya. Ada yang 70.000, monggo. 100.000, monggo. Jangan dibatasi. Allah enggak batasi, jangan kita batasi, ya. Perkara yang tidak dibatasi jangan kita batasi. Contohnya lagi, dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, hadis yang sahih dalam kitab Al-Mustadrak, doa Rasulullah bersabda, majtama'a malaun, tidaklah berkumpul orang-orang banyak, ya. Fayad'u ba'duhum, maka sebagian orang yang banyak itu berdoa. Wa yu'minu al-ba'du, sebagian yang lagi mengaminkan doa tersebut. Illa, kecuali ajabahumullah, Allah mengijabah seluruh orang yang hadir tersebut.
Ada yang bagian doa, ada yang bagian mengaminkan. Ini yang ngaminin dapat, yang doa pun dapat. Dan itu Rasulullah katakan majtama qaumun. Apabila berkumpulnya, tidaklah berkumpulnya kaum. Majtama malaun, apabila berkumpul beberapa orang, ya beberapa orang banyak itu berkumpul. Jadi Rasulullah tidak membataskan kapan itu waktunya, habis sholat. Enggak juga, mau habis sholat ya boleh, ya karena Rasulullah tidak membatasi. Mau habis arisan ya boleh, mau habis yasinan malam Jumat ya boleh. Pokoknya kalau kita kumpul, ya ada yang doa, ada yang amin, kata Rasulullah semuanya dapat kebahagiaan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahkan ditulis di Riyadhus Shalihin, bahkan ya ada malaikat ini yang tugasnya nyari-nyari jamaah yang sedang zikir berjamaah. Hadisnya sahih. Ya jamaah yang zikir berjamaah, hadis Bukhari, boleh dicek tuh ya tentang zikir. Zikir, kemudian di situ doa, zikir. Lah akhirnya malaikat itu laporan, ya. Ketika dia sudah dapat, akhirnya malaikat itu memanggil teman-temannya lagi untuk kumpul nih. Yang kita cari udah pada kumpul di sini, lagi zikir berjamaah. Ya gitu. Kemudian akhirnya Allah bertanya, pada Allah Maha tahu, wahai malaikatku, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin surga. Kata Allah, apakah mereka pernah surga? Pernah tahu surga? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka tahu surga? Maka mereka tambah lagi untuk zikir lagi pada majelis yang lebih besar lagi. Ya. Kemudian akhirnya nanya lagi, ya wahai malaikatku, apa yang mereka jauhi? Mereka menjauhi ya daripada nerakamu. Mereka berlindung dari nerakamu. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Apabila mereka melihat neraka bagaimana? Tambah takut lagi mereka. Maka akhirnya setelah dialog itu selesai, maka kata Allah, wahai malaikatku, umumkan orang yang kumpul situ di majlis itu, majlis zikir berjamaah itu, aku ampuni dosanya. Kata Allah, semuanya diampuni. Maka si malaikatnya protes, ya Allah, ada sebagian mereka yang duduk itu enggak ngikut zikir. Mereka iseng aja mungkin. Jadi ada temennya dia lagi nunggu, iseng nih masuk ke masjid, ada orang lagi kumpul berjamaah berzikir. Tapi dia neduh doang, tapi kumpul di situ. Ya, tidak ada niat zikir berjamaah. Maka kata Allah, enggak apa-apa, aku ampuni semua. Ulaikal ladzina la yashkuna jalisuhum. Mereka lah orang-orang yang kumpul yang duduk bersama mereka tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah celaka. Ya. Jadi orang satu tidak zikir tapi ikut di situ dapat keberkahannya juga. Ulaikal ladzina la yashkuna jalisuhum. Yang duduk bersama mereka itu pun dapat keberkahannya. Ini hadisnya sahih Bukhari, ya. Dan itu tidak dibatasi. Di situ sudah disebutkan ini harus dalam keadaan begini, enggak. Ketika tidak dibatasi, maka kita tidak boleh membatasi, ya. Ketika jadi kayak gini, perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Apakah kalau perintah itu, ya, apakah ibadah itu harus lihat perintahnya, ataukah kalau misalnya untuk urusan dunia harus lihat larangannya? Gak ada kaidah seperti itu. Ketika perintah, ya, ada ketika ibadah, apakah harus lihat perintahnya, jangan lihat larangan. Contohnya sholat subuh, ya, 2 rakaat, ya, tidak ada larangannya 3, misalnya. Ini nggak berlaku sebetulnya, bukan seperti itu. Satu, ketika kita, ya, ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang Rasul bawa ambil. Wa manahakum anhu fangtahu, apa yang Rasulullah larang tinggalkan. Nah, sekarang kan ada perkara yang tidak dilarang dan tidak diperintah. Bagaimana yang kita antisipasi, apa yang kita lakukan? Ya, maka kita perlu teliti. Karena yang namanya ibadah itu ada perintah, ada larangan. Contohnya perintah sholat. Ada juga larangan sholat. Jangan hanya ketika melaksanakan ibadah hanya melihat dari segi perintah, tapi segi larangan. Contohnya Rasulullah melarang, mengharamkan wanita haid untuk sholat. Berarti kan di dalam ibadah pun kita harus melihat dua sisi. Sisi perintah ada, sisi larangan ada. Ya, kalau ada dua-duanya, ya, maka kita
jangan lakukan. Tapi kan jadi masalah nggak ada larangan, nggak dibatasi. Contohnya doa, contohnya zikir, itu tidak ada larangan, tidak ada batasannya, maka itu bebas, ya. Itu menunjukkan kemudahan daripada amal tersebut, ya. Makanya Allah berkata secara umum, fadzukurullaha dzikran katsira, berzikirlah dengan zikir yang banyak, berarti bebas. Ya kalau kita 70.000 ya boleh. Saya mau 100.000 ya boleh. Kenapa? Ya saya mampunya 100.000, nanti saya tambahin lagi. Oh kita mau baca Al-Quran sehari 10 juz, boleh. Ya sehari 5 juz ya boleh. Ya jangan dibatasi karena tidak ada batasan. Ya tidak ada batasan, janganlah kita membatas-batasi. Kecuali memang ibadah-ibadah yang telah dibatasi oleh Rasulullah, baru kita mengikuti batasan tersebut. Ya wallahu alam. Ada lagi? Ya. Ini masalah sholat syuruk nih. Iya, sholat syuruk. Ini kan katanya syuruk ini kan bukan waktunya sholatnya nih. Ya. Waktu masuknya, waktu Syuruk. syuruknya kan. Itu waktu yang diharamkan apa? Kan kadang Jadi begini, ya. Syuruk ini, jadi kita harus tahu dulu subuh itu apa sih subuh. Subuh itu, ya, kata Allah dalam Al-Quran, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sehingga nampak benang putih dan benang hitam dari waktu fajar. Jadi kalau kita ke arah timur tempat matahari terbit, kapan itu waktu subuh? Fajar sodik disebutnya, fajar yang benar, ketika ya bumi itu seperti benang hitam. Jangan salah nih, dulu sahabat begitu tuh. Akhirnya mereka wakulu washrabu, makan dan minum sampai kelihatan benang hitam benang putih. Akhirnya mereka istrinya naruh benang hitam, bawa benang putih taruh bantal. Tanya suaminya, wahai istriku masih kelihatan benang hitam benang putih? Oh belum kelihatan, ya makan lagi. Sampai akhirnya kelihatan terang. Wah berarti sekarang waktunya berhenti sahur, udah terang. Itu akhirnya Rasulullah bilang salah itu. Ya, dia makan terus, belum kelihatan makan. Maksudnya itu ketika kita ke arah timur, ya, maka kita akan melihat, ya, bumi itu masih hitam seperti garis. Kemudian langit itu udah putih, tapi putihnya itu masih di langit, belum masuk ke bumi. Ya, cahayanya masih di langit. Jadi seperti ada dua garis, satu garis hitam, satu garis putih. Itulah waktu subuh. Kapan waktu subuh itu? Maka setelah diteliti oleh para peneliti, ya, itu ternyata waktunya itu ketika kejadian itu, ketika garis putih di langit itu memanjang, garis hitam itu kelihatan, ya seperti benang, itu ketika 80 menit menjelang terbitnya matahari. Sekitar 20 derajat. 1 derajat 4 menit, 80 menit menjelang. Jadi azan subuh dimulai ketika 80 menit lagi kita mau terbit matahari, kepalanya nonjol. Berarti kalau kita sholat syuruk 80 menit masih haram. Karena itu termasuk yang diharamkan adalah sholat ketika matahari baru terbit. Ya. Jadi kalau misalnya subuh jam berapa? Ya tinggal hitung 80 menitnya kapan. Ya, kalau kita sholat syuruk atau sholat duha awal, dipanggil dalam mazhab Syafi'i namanya duha awal. Kita sholatnya 80 menit daripada azan subuh, berarti kita sholat di tempat yang diharamkan untuk sholat. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya itu tambahin lagi. Tambahin berapa? 80 ditambahin berapa? Tambahin 20 menit atau paling kurang 15 menit kata ulama. Jadi dari 80 tambah sekitar 15 menit, berarti berapa? 95 menit dari azan subuh, baru di situ aman, ya, tidak haram. Jangan main sholat-sholat aja, karena itu kan ada waktu yang diharamkan, ya, gitu. Maka ditulis di situ, misalnya subuhnya jam sekian, tambahin 95 menit waktu syuruk. Itu biar orang paham. Ini kadang-kadang orang main, wah fadilahnya banyak nih, ya. Orang salat isyraq itu, ya, maka dia seperti haji dan umroh. Tapi ternyata dia melakukan sholat-sholat yang diharamkan karena baru matahari terbit, ya, gitu. Jadi hitung. 42, 90 berarti 12. 55. 90. Berarti kalau sunahnya lagi tambah 5 menit jadi 17. Ya, segitulah. Berarti yang tadi haram. Itu hitungannya begitu, ya, hitungannya begitu. Amannya jam berapa? Jam 7.
Ya enggak hitung ya jam 7 aman. Maksudnya begini, kalau kita mau hitung aman dari mulai azan tapi azan yang benar ya, azan yang di apa digital tuh. Dari situ tambah 95 menit. Jadi kita harus lihat waktu juga. Subuh kapan sih? Subuh jam 5 misalnya. Ya tambah 95 menit dari jam 5. Begitu. Jadi hitungannya begitu. Jadi ya sekitar 1,5 jam ya, lebih dikit. Ya ini jam 6.17. Ya. Berarti amannya kan aplikasi aja ya. Aplikasi tambah 95 menit ya. Kan setiap hari berubah tuh berapa menit. Iya, tambah 95 menit. Dan itu harus pakai yang akurat. Waktu sholat yang akurat. Aplikasi. Iya, seperti itu. Ini memang sudah diteliti sama ulama ya. Ulama-ulama yang ahli falak ya. Ya karena waktu fajar itu bukan matahari terbit. Ketika pembiasan cahaya matahari itu sudah merata sampai apa? Istilahnya gini, kan ada fajar kadzib. Fajar kadzib ini kalau kita ngeliat ke atas itu putih, tapi langit masih gelap. Nah, itu fajar kadzib. Fajar shadiq itu langit udah terang, tapi cahayanya belum sampai ke bumi. Jadi seperti kalau gambaran Al-Quran seperti benang putih dan benang hitam. Itu namanya ya fajar sidik namanya. Baru itu waktunya subuh ya begitu. Itu dari apa pembiasaan matahari. Karena nanti beda negara beda nih. Ada beberapa negara dikatakan kapan waktu subuh? Waktu subuh adalah ketika sekitar 72 menit sebelum terbit. Karena kalau 80 menit sebelum terbit itu masih gelap. Langit gelap. Akhirnya ditunggu lagi, oh berarti ditambah 8 menit. Nah, ada beberapa negara yang iklimnya panas, waktu subuhnya itu adalah 72 menit, ya, 72 menit menjelang terbit. Maka mereka patokannya apa? Patokannya isyraqnya 90 menit. Benar kan? Karena memang di sana waktunya subuh adalah 72 menit menjelang matahari terbit. Maka mereka pas, ya, mereka tambah 10 menit tambah jadi 90 menit ya, tambah 18 menit. Kalau kita kan waktu subuhnya itu 80 menit sebelum terbit, maka nggak pas kita tambah 10 menit. Jadi tambahnya 15 menit baru aman, biar kita tidak terjatuh dalam sholat yang haram. Jadi waktu subuh tambah 90 menit. Iya, 95. Ya kalau di Pakistan subuh tambah 90 menit. Karena apa? Karena bedanya mereka itu subuhnya adalah 72 menit menjelang matahari terbit. Kalau kita 80 menit sebelum matahari terbit. Beda negara. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan pembiasan cahaya. Maka ada namanya ru'yatul fajar. Ada apa istilahnya ru'yah untuk menentukan fajar. Itu ada ahlinya itu. Jadi bukan hanya ru'yatul hilal, tapi ru'yatul fajar ya. Wallahu a'lam ya begitu. Iya. Ya. Kerasannya ya. Iya, katulistiwa. Iya. Ya itulah yang namanya subuh itu. Terang ya. Kalau yang terangnya ke atas belum panjang itu masih fajar kadzib masih. Biasanya misalnya subuh jam 5, jam 4-an ya. Ya biasanya Pak Tasim kalau zaman dulu masih suka layar tancap tuh, kadang ketipu tuh. Oh, udah subuh nih, pas ngeliat jam masih jam 3. Ada begitu ya. Kelihatannya udah terang ya. Tapi ngeliat jam ternyata masih jam 3 lebih. Itu biasanya kalau orang hobi layar tancap tahu tuh. Iya, Allah alam. Cukup? Satu lagi Pak. Ya, ya boleh. Pada saat kita wudhu nih Pak, sengaja ada nyimpan ke kamar mandi. Iya. Boleh nggak? Dipakai. Untuk mandi. Iya. Kemarin kan sebenarnya sudah bahas, kita ulang lagi. Jadi air ada namanya air mustakmal, air yang berubah. Ada air mustakmal dan ada air yang berubah. Air mustakmal itu air yang telah dipakai untuk bersuci, sucian yang wajib. Berarti sucian yang wajib apa? Basuhan yang pertama. Yang kedua, air yang telah dipakai untuk menyiram najis yang hukmiyah. Jadi najisnya dielap, udah kering, kita siram. Itu air yang kita siram enggak najis, tapi namanya mustakmal. Sedangkan air yang tadi belum kita pakai bersuci, kemasukan air mustakmal itu tidak jadi mustakmal. Paham ya? Air mustakmal
nyipret kepada air bukan mustakmal, air yang di ember nyipret, itu bukan air mustakmal nih. Tapi air ini namanya air yang berubah dengan sebab air mustakmal, yang sifat air mustakmal sama dengan air suci tadi. Maka kalau perubahannya dengan sifat yang sama, tadi kemarin disebutkan bahwa diperkirakan air mustakmal seandainya tadi berapa tetes nyipret, seandainya beberapa tetes ini punya bau, punya rasa, punya warna, misalnya kayak warna kopi lah, masuk kepada air satu ember, kira-kira perkiraan kita, takdir ya, perkiraan kita itu air seember berubah nggak kena cipretan tiga cipretan air mustakmal tadi, kira-kira berubah nggak? Kalau nggak berubah berarti tetap itu air dalam keadaan semula, boleh dipakai bersuci lagi. Karena ini belum dipakai bersuci, berarti bukan mustakmal. Yang mustakmal yang jatuh ini, tapi kebetulan yang jatuh ini yang mustakmalnya masuk kepada air yang masih suci, belum dipakai untuk bersuci. Maka berarti air sucinya ini ya bercampur dengan air mustakmal. Maka itulah yang namanya ya perubahan takdiri, perubahan yang tapi perubahannya dikira-kirakan, karena secara kasat mata nggak ada perubahan itu, nggak ada perubahan. Itu namanya air suci. Kemasukan air mustakmal, maka dianggaplah air itu air berubah. Kalau seandainya berubahnya sedikit, karena airnya cuma berapa tetes, maka perubahan itu perubahan yang tidak merusak daripada fungsinya air untuk bersuci. Tapi kalau air mustakmal jatuhnya banyak, misalnya air cuma segayung, yang jatuh setengah gayung, nah itu berarti udah nggak bisa pakai lagi. Itu begitu. Itu penjelasan air mustakmal. Wallahu alam. Cukup? Kalau lagi kudu diajak ngobrol, makruh aja, nggak haram. Iya, gitu. Iya. Gitu. Ada lagi cukup ya? Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.